Semakin ya. Semakin terasa kalau di studio kita semakin terasa ini semangatnya dari para pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1, 2, dan 3. Karena kita akan bicara memang jelang debat perdana Capres-Cawapres 2024. Semangatnya begitu luar biasa. Tapi seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, kemeriahannya, antusiasmenya tidak hanya milik mereka yang ada di studio dan juga yang ada di KPU. Karena meskipun debat perdana ini fokusnya lebih kepada Capres masing-masing, tapi Cawapres juga hadir dan kita akan dengarkan juga bagaimana nanti adu ide dan gagasan mereka. Yang pasti sudah menanti adalah para pendukungnya baik di rumah kediaman masing-masing maupun juga di rumah keluarga. Saya penasaran, saya akan bergabung dengan beberapa jurnalis Kompas TV yang sudah siap di kediaman masing-masing rumah dinas Cawapres, ada kemudian juga rumah keluarga dari Cawapres. Sudah ada jurnalis Kompas TV, saya akan sapa rekan-rekan. Yang pertama ada Abel Insani di rumah kediaman Muhaimin Iskandar, kemudian juga sudah ada Brian Jabri di kediaman keluarga juga di Gibran Rakabuming Raka, dan sudah ada Nanda Aprilia ini di kediamannya untuk Mahfud MD, sudah siap untuk memberikan suaranya bagaimana nih para pendukung dari Cawapres 1, 2, dan 3. Saya ingin ke Abel terlebih dahulu ya. Abel, bagaimana suasana di sana? Ini sudah menghitung jam. Sebentar lagi Capres-Cawapres akan memberikan ide mereka. Adu gagasan. Saya yakin di sana pasti semangatnya luar biasa. Silakan Abel. Ya, baik Nitya dan juga saudara, selamat sore. Ini saya saat ini juga sudah berada di rumah dinas dari Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, di mana nanti dari Muhaimin Iskandar ini akan mendampingi Anies Baswedan untuk proses dari debat pertama begitu ya di KPU. Nah, tapi memang di sini sudah banyak yang menanti. Ada nanti jadi dari keluarga dari Caimin juga akan ikut ke KPU untuk melihat bagaimana debat berlangsung. Dan saya juga akan bertanya nih, Nitya dan juga saudara, kepada Gus Jazil yang nanti juga akan ikut ya Gus ya? Ya, insya Allah saya akan ikut. Ini momen penting. Momen penting. Nah, tapi apa sih sebenarnya persiapannya Gus untuk debat hari ini? Kan Caimin kan nanti kan mungkin tidak akan banyak ngomong gitu ya, tapi akan lebih banyak ke Pak Anies. Ini apa yang dipersiapkan oleh? Ya, sesi perdana ini tentang hukum pemerintahan, korupsi bagi pasangan duit tunggal Pak Anies dan Gus Muhaimin, pasangan Amin. Dua-duanya ini lahir dari gerakan aktivis, paham tentang HAM, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Jadi tidak banyak yang harus dipersiapkan karena ide-ide itu sudah embodied dari karirnya. Sejak di gerakan mahasiswa, pimpinan politik, pimpinan DPR, MPR, termasuk di kementerian. Jadi udah siap banget gitu ya sebenarnya Gus? Iya, kalau banget. ini soal teknis saja sudah. Kalau dari sisi materi sudah ada di dalam dirinya Pak Anies dan Gus Muhaimin. Oh, berarti tidak perlu latihan ya Gus ya? Ya tentu kita tidak menganggap enteng. Tetapi pasangan ini memiliki rekam jejak dan rekam gagasan di bidang HAM, di bidang demokrasi, di bidang tata kelola pemerintahan. Dengan sejumlah pengalamannya, saya pikir kita tidak anggap enteng, tapi sudah ada di dalam gagasan Pak Anies. Dan saya yakin, tunggu saja masyarakat, saya yakin Pak Anies dan Gus Muhaimin akan memenangkan di debat ini. Oh, optimis sekali ini sepertinya Gus Jazil ya. Bukan, ini soal rekam jejak dan pengalaman. Oke, baik. Harus optimis. Berarti nanti kita akan tunggu bagaimana debatnya dan bagaimana nanti Caimin menemani Pak Anies Baswedan untuk debat pada hari ini. Terima kasih Gus Jazil. Terima kasih. Nah, itu dia tadi bahwa ternyata untuk pasangan Amin ini nanti walaupun nanti yang akan berdebat adalah capresnya atau Pak Anies Baswedan, tapi cawapresnya yakni Muhaimin Iskandar akan menemani. Dan kalau kita lihat memang dari survei yang baru saja diterbitkan oleh Litbang Kompas bahwa memang untuk urutan Amin atau nomor urut 1 ini ada di peringkat kedua. Nah, nanti setelah debat capres yang pertama ini apakah elektabilitasnya akan naik atau akan seperti apa, kita juga nanti akan tunggu. Kembali ke Anda Nitya. Ya, terima kasih Abel. Yang saya tangkap adalah semangatnya luar biasa, optimismenya yang kita patut apresiasi. Nah, tidak hanya dari rumah pemenangan
Muhammad Iskandar. Kita juga akan lihat karena sudah ada jurnalis Kompas TV Fedebrian Jabli di posko relawan Gibran Raka Buming Raka. Ini cawapres nomor urut 2 yang dinanti semangatnya, dukungannya dari para relawan luar biasa. Silakan, Brian. Ya, itu ada juga saudara untuk kegiatan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden nomor urut 3, yakni bersama Prabowo Subianto tentu masih memiliki beberapa agenda padat. Mulai tadi pagi sendiri kegiatan Gibran Raka Buming Raka sendiri menghadiri pertemuan relawan nelayan dari Solidaritas Nelayan Indonesia di Muara Baru, dan setelah dari Muara Baru perjalanan Gibran lanjut menuju ke wilayah Kuitang bertemu Habib Ali, keturunan Habib Ali Kuitang. Nah, setelah dari Kuitang, Gibran melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat istirahat di salah satu hotel di wilayah Jakarta, dan tadi pukul 16:25 waktu Indonesia Barat Gibran tiba di wilayah pelataran GBK atau Gelora Bung Karno untuk menghadiri deklarasi tentunya bersama 2.000 starling atau pedagang kopi keliling yang ada di seluruh daerah Jakarta. Ditya dan juga saudara, dapat saya perlihatkan kepada Anda tentu di belakang saya saat ini tentu masih dihibur dengan penampilan salah satu artis ibu kota yang tentu hadir saat ini memberikan hiburan dan juga tentunya memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, yang kita ketahui secara bersama tentu beberapa jam lagi, beberapa menit lagi untuk debat perdana Capres akan berlangsung di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang akan berlangsung pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu untuk agenda Gibran selanjutnya usai dari pelataran GBK atau Gelora Bung Karno akan melanjutkan perjalanannya menuju ke Kartanegara, akan bertemu dengan Prabowo di lokasi sana. Nantinya Gibran dan juga Prabowo akan bersamaan menuju ke kantor KPU untuk bersama-sama mengikuti atau menghadiri debat yang berlangsung di kantor KPU ini dia. Ya, terima kasih Brian. Keramaiannya sudah terasa, suara dari panggungnya ini yang bisa diartikan sebagai semangat dukungan kepada cawapres dan cawapres nomor urut 2 yang sebentar lagi akan adu ide atau gagasan. Tidak hanya 1 dan 2, kita juga akan lihat bagaimana suasana para pendukung Capres-Cawapres nomor urut 3 di kediaman Mahfud MD. Sudah ada Nanda Aprilia di sana. Nanda, bagaimana nih persiapannya, seperti apa di sana? Karena sebentar lagi kita akan melihatkan debat perdana Capres-Cawapres 2024. Ya Nitya, kalau dari tempat saya melaporkan saat ini adalah dari rumah dinas, kediaman rumah dinas salah satu cawapres khususnya nomor urut 3, Profesor Mahfud MD. Untuk saat ini memang tidak tertampak atau tidak terlihat sebenarnya untuk pendukung-pendukung, karena sebenarnya Nitya dan juga saudara, untuk para pendukung ini sudah diarahkan di beberapa titik, salah satunya adalah di markas TPN di mana nanti ini menjadi tempat atau lokasi nobar debat berlangsung. Nah, kalau saya gambarkan di sini di kediamannya, karena untuk saat ini Profesor Mahfud MD atau Mahfud MD masih berada di dalam rumah dinas begitu ya, melakukan persiapan. Kami memantau sudah hampir 1 jam lebih, menurut rencana akan berangkat menuju ke HIN atau salah satu markas TPN juga. Nantinya untuk skema yang akan dilakukan oleh Mahfud MD hari ini dan juga saudara adalah nanti Mahfud MD ini akan berjalan menuju ke HIN yang berada di MNC, kemudian juga nanti akan bertemu dengan pasangannya yakni Ganjar Pranowo. Setelah itu akan bersama melanjutkan langkahnya menuju ke KPU RI. Jadi artinya nanti di sana akan kita lihat bagaimana kemeriahan yang tampak tentunya. Namun kalau kita menggambarkan saat ini di kediaman rumah dinas dari Mahfud MD, bisa dibilang sangat amat sepi begitu ya, sesuai atau layaknya seperti biasa. Tadi kami juga berbincang dengan security. Ini memang ada pengamanan saja pihak kepolisian yang memang dikerahkan oleh KPU untuk mengawal Mahfud MD menuju kegiatannya hari ini dan menuju KPU nanti. Jadi sesuai estimasi bahwa rencana akan berangkat sekitar pukul 5 sore. Namun kalau kami melihat sampai dengan saat ini masih belum tampak adanya pergerakan Nitya dan juga
saudara, artinya kemungkinan akan beberapa saat lagi diundur begitu ya. Kita masih menanti juga sebenarnya Mahfud MD ini menuju ke high end bertemu dengan pasangannya Ganjar Pranowo. Dan terkait dengan nonton bareng, tadi juga saya kutip Nitya, tidak hanya di markas besar TPN, ini ada beberapa tempat tadi yang saya sebutkan, salah satunya nanti ada di Posko Tengku Umar nomor 9. Jadi di sana nanti akan disediakan juga tempat untuk para supporter atau pendukung tentunya untuk melihat jalannya debat. Dan untuk hari ini kalau kami melihat juga menurut informasi yang kami dapat sebelumnya baik dari Ganjar Pranowo maupun dengan Mahfud MD, keduanya ini sudah saling berkonsultasi ataupun berkoordinasi. Artinya sudah cukup matang untuk menghadapi debat perdananya hari ini, khususnya untuk capresnya Ganjar Pranowo pun dengan Mahfud MD yang berulang kali menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi debat cawapres yang tentunya nanti akan ia lakukan juga. Demikian informasi sementara dari Rumah Dinas Mahfud MD. Nitya, kembali. Terima kasih Nanda Aprilia. Kesiapan ini yang akan dinanti karena memang debat perdana, ada beberapa isu yang kemudian pasti akan ditanyakan oleh panelis di sana. Ini akan dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia, debat perdana Capres-Cawapres 2024. Terima kasih rekan-rekan jurnalis Kompas TV.